Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Ya, dengan saya Ambu Eka. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian memahami bentuk dari teks eksplanasi dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kemudian setelah itu kalian juga dituntut untuk menemukan bagian-bagian dari teks eksplanasi. Yuk kita simak bersama-sama materi tentang teks eksplanasi. Baik, teks eksplanasi. Apa sih itu teks eksplanasi? Nah, anak-anak, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang suatu proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial, ya. Dan pada teks eksplanasi juga sebuah peristiwa timbul karena adanya peristiwa yang lain yang sebelumnya peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lainnya. Jadi ada keterkaitan antara peristiwa yang lalu dengan peristiwa sekarang. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Baik anak-anak, kita lihat ya. Ciri-ciri eksplanasi diantaranya adalah yang pertama ada struktur umum, yang kedua ada deret penjelas, yang ketiga ada interpretasi, dan yang terakhir adalah seluruh teks eksplanasi itu memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual, ya. Nah, apa sih penjelasan umum itu? Ya, benar sekali. Penjelasan umum itu adalah gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum, general, global, ya. Yang kedua adalah deret penjelas. Jadi teks eksplanasi itu adalah menjelaskan alur waktu, oke? Penjelasan inti penjelasannya itu yang disampaikannya sesuai dengan kurun waktu tertentu. Nah, itu yang disebut dengan deret penjelas, ya. Kemudian lagi ada interpretasi. Apa itu interpretasi? Apa sih isinya interpretasi itu? Isi interpretasi itu adalah pandangan atau kesimpulan atau penutup dari sebuah tulisan. Biasanya penulis itu menuliskan suatu tindakan atau kesimpulan dari apa yang dia tulis bersifatnya pilihan, tapi ya itu boleh ada dan boleh tidak, tapi biasanya itu selalu ditutup oleh pernyataan atau kalimat penutup atau kesimpulan, ya. Itulah anak-anak yang disebut dengan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan yang seperti apa sih Bu teks eksplanasi itu, ya. Nah, yuk kita sama-sama lihat sekarang, masuk ke slide. Baik. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu ada skema tentang ciri bahasa dalam teks eksplanasi. Yang pertama, ciri bahasa dalam teks eksplanasi itu adalah satu, ini fokus pada hal yang umum di sini ya. Nah, fokus pada yang umum itu seperti apa? Fokus pada penjelasan. Contoh misalkan tentang gempa bumi, tentang banjir, tentang listrik, tentang fenomena alam sekarang, pandemik, dan yang lainnya ya. Kemudian lagi, ciri bahasa teks dalam eksplanasi itu adalah menggunakan istilah-istilah ya. Istilah-istilah ilmiah yang biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu teks. Oke, selanjutnya biasanya dalam ciri teks eksplanasi itu adalah menggunakan penghubung waktu atau sebab. Contohnya adalah jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, gitu ya. Kemudian, nah itu adalah kata-kata penghubung yang biasanya ada dalam teks eksplanasi. Selanjutnya adalah teks eksplanasi itu ciri bahasanya singkat, padat, dan menarik. Nah, itulah yang disebut dengan ciri bahasa teks eksplanasi. Yuk kita sama-sama lihat sekarang bagaimana sih teks eksplanasi itu.
Baik. Oke. Nah, ini ada contoh. Mengutip karya besar si Bapak Internet, ya. Lihatlah paragraf pertama. Teknologi internet sudah melebur dengan masyarakat modern sekarang ini. Keberadaannya seakan mengubah wajah dunia menjadi lebih nyata dan terang benderang. Tetapi, apakah kamu tahu siapa pencetus internet untuk pertama kalinya? Oke, paragraf ini adalah paragraf yang umum. Artinya ini general paragrafnya karena ini menerangkan tentang apa, Kak? Tentang internet ini, ya. Jadi internet itu adalah digunakan untuk masyarakat modern sekarang ini. Nah, itu general sekali ya. Semuanya juga mengikuti perkembangan tentang teknologi internet. Oke, selanjutnya. Pada tahun 1959, Leonard Kleinrock dikenal lewat makalahnya yang terkenal dan signifikan, yakni teori pertukaran paket. Hasil karyanya dianggap akan membawa perubahan pada dunia. Hal tersebut terbukti pada 1961, teori pertukaran paket dalam kaitannya dengan teknologi merupakan cikal bakal lahirnya internet. Akan tetapi, hal tersebut belum terfikir oleh Leonard Kleinrock bahwa itu akan berpengaruh pada perkembangan dunia seperti sekarang ini. Paragraf ini adalah disebut dengan paragraf penjelas. Penjelasan tentang apa, Kak? Penjelasan tentang internet yang awalnya merupakan suatu paket yang terkait dalam teknologi, ya. Baik, paragraf ketiga sekarang. Pada 1969, tepatnya 29 Oktober, teorinya itu justru menciptakan salah satu penemuan terbesar abad modern, yaitu internet. Sang penemu ini dibilang mujur. Mengapa demikian? Karena memang secara tidak sengaja berhasil memecahkan kode digital dan menjadikannya sebagai paket-paket yang terpisah. Leonard Kleinrock pun menjadi salah satu pelopor jaringan komunikasi digital. Apakah ini disebut dengan paragraf yang menyatakan suatu pernyataan umum atau penjelasan? Betul sekali. Ini adalah penjelasan, ya. Lanjut. Paragraf ke-4. Pria kelahiran New York 13 Juni 1934 mendapat sorotan karena karya besarnya menciptakan internet. Insinyur sekaligus ilmuwan dengan gelar profesor komputer dari UNSLA ini merintis penemuan internet dari hal-hal sederhana menjadi sesuatu yang kompleks dan multifungsi seperti sekarang ini. Oke? Jika kalian mendengarkan tadi dan melihat lagi di bukunya, maka apakah ini disebut dengan deret penjelas, kesimpulan, atau pernyataan umum? Ya, ini masih merupakan deret penjelas. Oke? Nah, selanjutnya. Sebagai penemu besar abad modern ini, Leonard Kleinrock membuat Presiden George Bush di Gedung Putih pada masa itu memberikannya penghargaan The 2007 National Medal of Science, sebuah penghargaan karena kontribusi fundamental kepada teori matematika, jaringan data modern, dan untuk spesifikasi fungsional switching paket yang merupakan data teknologi internet generasi mentoring. Nah, ini juga merupakan suatu apakah ini? Nah, ini juga merupakan suatu deret penjelas, ya. Nah, jadi deret penjelas dari teks eksplanasi ini adalah ada berapa paragraf? 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, ada 5 paragraf. Nah, apakah yang terakhir termasuk deret penjelas, atau interpretasi, atau kesimpulan, atau penutup? Yuk kita sama-sama baca ya. Sekarang ini teknologi internet hadir sebagai
media multifungsi. Komunikasi melalui internet dapat dilakukan secara interpersonal, misalnya email dan chatting, atau secara massal, misalnya mailing list. Internet juga mampu hadir secara audiovisual seperti pada metode konvensional dengan adanya aplikasi telekonferensi. Oke, kira-kira yang paling terakhir ini adalah paragraf termasuk pada paragraf apa, Kak? Termasuk pada paragraf penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan ya. Nah, inilah yang disebut dengan teks eksplanasi, Kakak. Jadi teks eksplanasi ini adalah menjelaskan tentang peristiwa adanya internet yang mulai dengan pernyataan umum bahwa internet sekarang digunakan oleh semua kalangan, oleh semua orang ya. Kemudian dijelaskanlah penemuan-penemuannya hingga sampai internet ini mempunyai aplikasi telekonferensi ya. Jadi yang pertama, di dalam paragraf pertama itu ada apa, Kak? Di dalam paragraf pertama itu ada yang disebut dengan pernyataan umum. Nah, inilah pernyataan umum, Kakak ya. Dan yang kedua ada deret penjelas. Ada berapa paragraf deret penjelasnya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 deret penjelas. Dan yang terakhir adalah penutup yang di dalamnya di sini ada kesimpulan. Begitu, Kak ya. Dapat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berlatih menemukan mana yang dimaksud dengan pernyataan umum dan juga mana yang dimaksud dengan deret penjelas dan penutup atau kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi ya. Silahkan kalian baca tentang penemu pensil modern. Kemudian kalian lingkari mana yang termasuk pada 1. Pernyataan umum, 2. Dari deret penjelas, dan yang ketiga adalah interpretasi atau penutup atau kesimpulan ya. Setelah itu kalian juga akan berlatih untuk mencari paragraf mana atau menyusun paragraf yang harus ada dalam teks eksplanasi ya. Yang pertama, mana dulu sih paragrafnya? Apakah paragraf ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5? Begitu yang ada di dalam teks ini yang nanti akan menjadi teks pernyataan umum. Kemudian mana saja sih paragraf yang termasuk pada deret penjelas dan mana yang termasuk pada interpretasi atau kesimpulan atau juga penutup ya. Nah, anak-anak, demikian saja keterangan atau penjelasan tentang teks eksplanasi. Setelah ini kita akan bertemu lagi di session Zoom. Jangan lupa kalian harus sudah selesai. Apa tadi? Ya, mengidentifikasi apa? Ya, betul. Mengidentifikasi teks eksplanasi pada penemu pensil dan menyusun paragraf teks eksplanasi. Ya, demikian saja dari Ambu. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.